Assalamualaikum Zaim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Grogi nggak nih? Oh, pintar. Langsung saja mari Extromania semua sama-sama kita dengerin penampilan dari Zaim. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-warisil ba'isis saqib, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillahi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin dan teman-teman sekalian yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang junjungan umat, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Teman-teman yang berbahagia, salat adalah salah satu rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiang agama. Salat adalah perintah yang sangat penting. Begitu pentingnya salat sampai-sampai Allah menitahkan sendiri perintah ini kepada Nabi Muhammad lewat perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Tak hanya itu, saking pentingnya perintah salat sampai-sampai Allah tak memberikan izin kepada hambanya untuk yang meninggalkan sholat meski dengan alasan apapun. Bagaimanapun repot dan sibuknya seseorang, sholat masih tetap harus dikerjakan. Bahkan betapapun parahnya sakit seseorang, tetap saja ia diwajibkan melaksanakan sholat. Teman-teman, tahu nggak bagaimana caranya sholat bagi orang yang sedang sakit? Ya, jika orang yang sakit itu tak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh baginya sholat dengan cara duduk. Jika dengan cara duduk tidak sanggup, maka boleh baginya sholat dengan cara berbaring. Jika dengan cara berbaring pun tidak sanggup, maka boleh baginya sholat dengan cara isyarat. Kalau dengan isyarat pun tidak sanggup, ya orang itu kita sholati saja, kan orang itu sudah mati. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, yang pasti sholat adalah hukumnya wajib dikerjakan oleh semua umat Islam yang sudah mencapai usia akil balik. Tahukah teman-teman apakah wajib itu? Wajib adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Jadi kalau kita sholat nanti kita akan mendapatkan pahala, tetapi jika kita tidak sholat maka kita akan mendapatkan siksa. Allah berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 dan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim. Artinya,
Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Tidak main-main Allah memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya untuk yang meninggalkan sholat. Allah telah mempersiapkan tempat khusus untuk menyiksa mereka, yakni neraka Sakor. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kelak akan merasakan pedihnya siksaan di neraka Sakor. Amin. Teman-teman dan para hadirin, sebenarnya bisa saja kita menghindarkan diri dari siksaan api neraka Sakor. Ingin tahu nggak caranya? Ingin tahu? Jawabnya mudah, yaitu kita harus rajin sholat. Perintah sholat jangan sampai ditinggalkan. Itu saja kuncinya. Jadi, kalau sudah terdengar azan, cepat-cepat ambil air wudhu. Lalu sholatlah. Mudah kan? Akhirnya, semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Hingga kita tidak punya rasa malas untuk melaksanakan sholat. Saya berpesan, sholatlah sebelum kita disolatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, usikum wa nafsi bitaqwallahi. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penampilan dari Zaim Ahmad Rifai. Langsung saja kita dengerin komentar dari Pak Ustadz Merido. Silakan Pak Ustadz. Ya, Ananda Zaim ya. Penampilannya lebih kurang 6 menit ya. 6-7 menit. Mungkin karena bahannya sedikit ya. Tadi ada di pembukaan ini. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Tadi baca ghalib. Panjang pendeknya situ ya. Suara sudah, bacaan sudah mulai bagus, tapi bacaan suaranya masih agak standar ya. Agak standar, maksudnya ditingkatkan lagi. Apalagi suara ada harusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena kita kesempatan penampilan situ ya. Jadi keluarkan, sebenarnya suara ada tapi tidak dikeluarkan tadi. Situ ada penilaian-penilaiannya secara umum. Kemudian ayatnya untuk berkenaan dengan ini sedikit ayat yang dipakai. Padahal kalau ditambah hadis Nabi banyak sekali tentang sholat ini. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Waka nanti sampai seterusnya. Hadis-hadis yang berkait dengan perihal tentang sholat, baik dia perintahnya maupun ancaman-ancamannya, sehingga bahannya lebih tajam lagi nih. Ini ayatnya sudah bagus, ini sudah ada ancaman Sakor tapi masih sedikit ya. Tapi Nanda sudah berusaha sebaik-baiknya, dan walaupun mungkin persiapan agak kurang matang ya tadi ya, mungkin ya hafalan masih nampak sedikit, tapi Masya Allah sudah lancar penguasaan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana nih komentarnya Pak Ustadz Ali Basir? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Ananda Zaim Ahmad Rifai. Waalaikumsalam. Udah pernah ikut lomba sini? Belum. Di luar sana ada nggak ikut lomba? Belum pernah. Nah, Ananda Zaim, ada nggak cita-citanya jadi ustadz nanti? Ada ya. Secara penampilan secara penampilan postur dari pakaiannya ya sudah, tapi agak dikacingnya diginikan nanti ya, kacing bajunya nanti begitu dipasang. Nah, tapi Ananda, namanya kita lomba, walaupun lomba kita juga diberi masukan ya. Sejak dari awal ceramah sampai selesai matanya depan aja, enggak kiri lihat juri. Nah, kasih lihat ke depan aja ya. Nah, ini perlu dia pandangannya lurus saja. Nah, jadi
kalau kita di depan orang banyak, ya kita pandang kita menyeluruh ya. Nah, intonasinya sudah ada tadi, sudah ada tinggi rendahnya. Nah, kemudian satu lagi, karena ini temanya kewajiban sholat ya, tetap setelah kita ucapkan salam, kemudian puji Allah, bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah, sering Ustaz sampaikan mulailah dengan ayat Quran dulu ya. Nah, jadi tentang ayat Quran yang dengan temanya. Nah, ada tadi ayat Quran tentang yang berkenaan dengan tema apa? Salat. Masalakakum pisakor ya. Tapi maunya di awal diletakkan atau yang lainnya, ayat yang lain banyak. Ya, kemudian Ananda tambah lagi lagu Islami. Nah, jadi lagu, karena kamu tadi kan Ananda lagunya apa, penyampaiannya untuk anak-anak ya. Ada nggak lagu Islami tentang sholat? Banyak. Sepohon kayu kan itu kan lagunya. Jadi itu contohnya banyak. Nah, suaranya tadi sudah original anak-anak ya. Nah, kemudian untuk Ananda ke depan kalau kita lomba kan, kalau kita mengambil naskah khutbah ceramahnya dari buku ya, kemudian kita hafal, kita tambah ya. Ini kan anak-anak ambil kutip isi ceramahnya dari buku kan. Nah, harusnya kan ditulis, nah, kemudian dihafal, disampaikan. Nah, karena kalau hanya dipadakan dari buku itu, kita fotokopi, kita hafal, hanya kita hafal. Tapi setelah kita lihat, kita baca, kita tulis, baru kita sampaikan dengan bahasa kita ya. Penanda siapa? Ahmad Rifai ya? Zaim ya, Zaim Ahmad Rifai, semoga ke depan menjadi dai yang istimewa. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk Ananda Zaim Ahmad Rifai sudah hebat ya hari ini ya. Tetap semangat dan terus belajar.